kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silakan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 410. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Karena serangan oleh Samsir, tubuh Ariel bangkit kembali dan menabrak dinding. Kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Seluruh bangunan tampak gemetar. Ada beberapa retakan seperti sarang laba-laba di dinding. Ariel memuntahkan darah dan jatuh ke lantai tanpa menunjukkan tanda-tanda bergerak. Jantung Elias berdetak kencang. Meskipun Helen mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh Ariel, dia tidak bisa memastikan apakah Samsir dapat mengendalikan kekuatannya dan mencegah Ariel dari kematian. Lagi pula, Ariel sengaja memprovokasi Samsir barusan. Jika Samsir tidak bisa mengendalikan mentalitasnya, bukan tidak mungkin untuk membunuh Ariel dalam satu gerakan. Ariel, saudara Ariel, Elias berteriak cemas. Ketika Elias sedang terburu-buru, ekspresi Helen sangat acuh tak acuh. Dia khawatir tentang ini sebelumnya. Tetapi dia percaya bahwa Samsir sudah mengukur tenaganya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Ariel mati. Dan dia tidak akan pernah membiarkan Ariel mati. Bahkan jika dia tidak bisa bergerak sekarang, paling-paling dia hanya pingsan. Sepertinya dia tidak bisa menyelamatkanmu. Sayang sekali, kata Helen kepada Elias sambil tersenyum. Mata Elias memerah, menunjukkan keadaan merah darah. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak. Bahkan jika aku tidak mati, aku tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Helen sama sekali tidak takut dengan ancaman Elias. Bagaimana sampah semacam ini bisa menyakitinya? Dan itulah sebabnya dia membuat Samsir datang jauh-jauh ke Bandung. Meskipun Kiani sangat kuat, kekuatannya tidak sebanding dengan Samsir. Hanya Samsir yang dapat memberikan rasa aman terbesar bagi Helen. Hanya orang yang tidak kompeten yang marah. Itukah dirimu? Sebelum kamu ingin membalasnya, kamu harus melihat kemampuanmu, kata Helen kepada Elias sambil tersenyum ringan. Pelatihan Elias hari demi hari. Dia pernah membayangkan bahwa setelah turun gunung, dia akan tak terkalahkan di dunia. Jadi setiap kali dia bertarung melawan Jeffrey, bahkan jika dia kalah sangat parah, dia tidak akan berkecil hati sama sekali. Tapi sekarang, menghadapi Samsir Master seperti itu, dia menyadari betapa tidak berdayanya kekuatannya. Pohon-pohon yang patah di gunung lebih seperti lelucon ketika dia memikirkannya saat ini. Ini semua salahku. Aku tidak mendengarkan kata-kata guru. Jika aku tidak malas, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Ekspresi Elias penuh penyesalan. Ketika dia masih kecil, dia sangat bangga menemukan berbagai alasan untuk menjadi malas menjadi memalukan. Renata, panggil seseorang untuk membuang Ariel, kata Helen kepada Renata. Renata berjalan ke arah Ariel dan menendangnya. Meskipun dia sedang menguji respon Ariel, alasan terbesar baginya untuk melakukan ini adalah untuk mengajari Ariel pelajaran sendiri. Sampah, bukankah kamu sangat kuat? Berdirilah, kata Renata, dan menendang kepala Ariel lagi. Meskipun dikatakan bahwa kekuatannya tidak besar, tetapi sepatu hak tinggi yang runcing tidak baik untuk Ariel. Elias dengan wajah putus asa. Dia tahu bahwa di bawah serangan gravitasi, Ariel tidak memiliki kemungkinan untuk berdiri. Tetapi jika dia terlempar keluar, dibiarkan tanpa pengawasan, dan jika tidak dibawa ke dokter tepat waktu, bahkan jika tidak mati, dapat menyebabkan kerusakan permanen. Kamu ingin membunuhku? Aku tidak punya keluhan. Tetapi bisakah kamu mengirim saudara Ariel ke rumah sakit? Elias berkata kepada Helen. Helen hanya menganggap persaudaraan semacam ini konyol. Karena di dunianya, orang tidak bunuh diri untuk kepentingan mereka sendiri. Kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Dia tidak pernah peduli dengan kehidupan orang lain. Bahkan pacar terbaik di sekitar Helen. Di matanya, itu hanya alat. Kamu sekarat. Apakah kamu masih ingin menunjukkan persaudaraan? Maaf, aku tidak ingin menghargai hubunganmu yang tidak berharga dan membosankan, kata Helen ringan. Semua orang berpikir bahwa Ariel tidak dapat berdiri lagi.
Terutama Samsir sangat percaya diri. Karena kekuatannya, bahkan keluarga Wibowo di Amerika tidak tahan. Tetapi pada saat ini, tangan Ariel tiba-tiba bergerak, dan suaranya terdengar pada saat yang sama. Di matamu, perasaan seperti ini tidak berharga. Tetapi bagi kami, itu adalah kepercayaan. Helen terkejut. Dia menoleh melihat Ariel. Dia masih belum pingsan. Samsir tidak bisa melanjutkan ekspresi tenangnya, dan tanpa sadar berkata, bagaimana mungkin? Tangan gemetar Ariel bertumpu di tanah, jelas mencoba untuk berdiri. Renata, yang berdiri di sampingnya, melihat ini. Dia menendang lengan Ariel. Ariel, yang akhirnya menopang tubuhnya, berbaring di tanah lagi. Helen, apakah ini langkah keempat? Ariel berkata dengan ringan. Helen menatap Renata dengan ekspresi dingin. Tanpa perintahnya, Renata berani membuat pernyataan. Ini benar-benar mengabaikan tuannya. Renata, apakah aku menyuruhmu melakukan ini? Helen memarahi dengan dingin. Renata menundukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi panik. Maaf, Nona. Nona keluarga Wibowo yang bermartabat di Amerika. Jika masalah ini menyebar, saya khawatir itu akan merusak reputasimu, kata Ariel. Helen menggertakkan giginya. Dan apa yang dia katakan seperti meludahkan air liur. Dia tidak akan pernah bisa menjilatnya kembali. Itu akan kehilangan identitasnya sebagai seorang wanita muda. Selama kamu bisa berdiri, aku akan membiarkan kalian semua pergi. Dan aku tidak akan pernah melanggar janjiku. Helen berkata kepada Helen setelah memelototi Renata. Dilihat dari keadaan Ariel barusan, sudah sangat sulit baginya untuk hanya mengangkat tangannya. Jadi Helen tidak percaya dia bisa berdiri. Samsir juga memiliki mentalitas yang sama. Dia 100% yakin Ariel tidak akan bisa berdiri. Hanya dengan mengangkat tubuh barusan, paling banyak, adalah kekuatan untuk bersemangat. Untuk keadaan Ariel saat ini, apalagi berdiri, bahkan membuka matanya hampir menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya. Jika bukan karena dukungan kemauan yang kuat, dia sudah pingsan karena kelelahan. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menutup matanya. Jika tidak, Elias akan mati di sini. Ketika Ariel mulai menggunakan tangannya untuk menopang tubuh bagian atasnya dari tanah, Helen, Renata, dan Samsir semua menjadi tegang dalam napas. Mereka bertiga khawatir tentang hasil yang sama, bahwa Ariel benar-benar bisa berdiri. Sampah, tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan, kata Helen. Ariel menyeringai seolah-olah dia sedang tersenyum, tetapi ekspresinya penuh dengan kepahitan, dan berkata, saya adalah orang yang tidak memiliki hobi lain dan suka menantang hal yang mustahil. Melihat adegan ini, Helen memiliki ekspresi santai dengan seringai yang kuat, dan berkata, hei, saya pikir Anda bisa memberi saya beberapa kejutan, tapi sekarang sepertinya saya sangat memikirkan Anda, Renata. Biarkan saya tidak ingin bertemu dengannya lagi. Renata mengangguk cepat, mengeluarkan telepon dan bersiap untuk memanggil keamanan. Tidak lagi berniat memberi Ariel kesempatan untuk bernafas. Tetapi pada saat ini, tangan Ariel disangga di tanah lagi. Meskipun dia sangat gemetar, tubuhnya jauh dari tanah. Jelas lebih tinggi dari sebelumnya. Jangan ganggu orang-orangmu. Aku bisa keluar sendiri. Keringat menetes ke seluruh lantai, menyatu dengan darah, dan Ariel, yang menggertakkan giginya, berada di mata mereka bertiga dengan ngeri. Akhirnya berdiri, kepalan tangan Samsir terus membuat suara, yang menunjukkan bahwa dia sangat marah saat ini. Dia benar-benar bisa berdiri, 3 serangan. Meskipun ada ruang baginya untuk mencegahnya mati, Samsir sangat yakin bahwa dia bisa mengubahnya menjadi genangan lumpur. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki tekad yang kuat? Samsir tidak pernah merasa terancam oleh siapapun. Tetapi pada saat ini, dia merasakannya pada pemuda di depannya. Meskipun kekuatannya saat ini bukan lawannya, ia telah menunjukkan keuletan yang luar biasa, yang berarti bahwa ia dapat memiliki prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Sebuah suara muncul di benak Samsir. Dia harus membunuh Ariel sekarang. Jika tidak, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Tapi dia tidak bisa melakukannya.
Kepala keluarga Wibowo telah menjelaskan bahwa dia tidak bisa membunuh orang ini. Dan bahkan dia tidak akan berani melawan niat kepala keluarga Wibowo. Wajah Helen penuh dengan keengganan. Kali ini, dia kalah dalam pertempuran dengan Ariel sepenuhnya. Meskipun tidak ada kerugian besar, wajahnya benar-benar malu. Bersambung.